warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulwia dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat database menggunakan MySQL DDL. DDL kepanjangan dari Data Definition Language adalah suatu query yang digunakan untuk membuat kerangka dari suatu database. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS dan UAS mata kuliah basis data yang dibimbing oleh Bapak Abdul Haris Fauzan MKom. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa saya mengambil 3 referensi dari semua materi yang saya bawakan. Salah satunya saya mengambil referensi dari channel YouTube Ilkom Unum Blitar. Kemudian saya mengambil dari buku tulis SMK saya dulu, pelajaran mulok. Dan yang terakhir saya mengambil file PDF yang berjudul MySQL dari awal hingga mahir yang dikirim oleh teman saya. Oke, sebelumnya saya ingin membahas sedikit tentang pengertian database. Apa sih pengertian database itu? Database adalah suatu sekumpulan data yang disusun secara sistematik sehingga saat kita ingin mencari suatu data dapat dengan mudah dijalankan dengan program. Lalu apa hubungannya dengan MySQL? Ternyata MySQL adalah suatu aplikasi DBMS yang digunakan untuk membuat database. Jadi di MySQL kita dapat menambah, kita dapat mengurangi, dan juga kita dapat menyimpan data-data tersebut. MySQL merupakan multi-user dan menggunakan SQL, struktur query language. Orang yang pertama kali merilis MySQL adalah Bapak Michel Widenius. Jadi kesimpulannya adalah database adalah data yang disusun secara sistematik, dan MySQL adalah aplikasi yang dibuat untuk menyusun data-data tersebut. Lalu yang saya pikirkan, kenapa harus MySQL? Kan ada banyak sekali aplikasi untuk membuat database. Salah satunya Microsoft Access, Oracle Database, Microsoft SQL Server, dan juga Firebase. Namun dari data yang saya kumpulkan, ternyata MySQL mempunyai beberapa keuntungan yang hanya dapat kita ambil di MySQL. Salah satunya, MySQL adalah aplikasi free alias gratis. Kemudian MySQL mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar, dapat menerima query bertumpuk, dan juga proses dari aplikasi itu cepat. Oke, jadi itu saja penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita bisa memulai untuk praktek membuat database-nya. Di sini saya membuat database menggunakan konsol. Jadi saya tidak menggunakan phpMyAdmin untuk membuat database. Untuk yang pertama, kita aktifkan SAM dulu. Di sini saya sudah menyeting bahwa SAM saya sudah ada di desktop. Namun untuk kali ini saya akan mengaktifkannya lewat local disk C, kemudian SAM, kita cari SAM control. Nah ini, setelah itu kita klik start untuk memulai Apache dan MySQL. Kenapa harus dua ini? Karena Apache ini berguna untuk web servernya, sedangkan MySQL-nya digunakan untuk database-nya. Nah ini kita masuk ke command prompt atau biasa disebut CMD. Nah ini adalah direktori C, user, dan Asus. Cara pertama yang harus kita lakukan adalah menghilangkan user dan Asusnya.
Bagaimana caranya? Caranya adalah CD titik 2 kali, lalu CD lagi titik 2 kali. Nah, ini sudah directory C saja ya. Selanjutnya kita masuk ke sum. Kita ketik sum. Nah, ini mengapa ada kata-kata urut? U maksudnya username dan root adalah nama username-nya. Root ini berasal dari sistem, jadi semuanya harus sama. Nah, ini sudah. Welcome to the MariaDB Monitor. Selanjutnya, hal yang kita lakukan adalah membuat database. Caranya create database data barang. Ya, di sini saya menggunakan data barang ya. Jadi saya ingin membuat database barang. Jadi ini database saya namakan data barang. Lalu data barang itu kan sebenarnya spasi ya, itu nggak boleh spasi, jadi harus ada tanda hubung seperti ini. Nah, ini. Setelah itu permintaan kedua disuruh untuk menghapus database. Kita hapus, caranya drop database. Kita hapus lagi. Nah, ini dia drop database data barang. Ya, setelah kita buat, kita hapus ya. Setelah itu kita buat lagi. Itu kita tekan backup saja yang atas, itu nanti biar kita bisa memilih perintah sebelumnya ya. Ini create database data barang, kita kembalikan saja. Nah, setelah itu untuk bisa menyeting lebih lanjut, kita harus mengubah ini nama MariaDB-nya non ini menjadi nama data barang. Caranya use data barang titik koma ya, seperti ini. Nah, kan sekarang sudah ganti ya MariaDB data barang. Selanjutnya kita harus melihat database. Caranya show databases, kita kasih titik koma. Nah, ini ternyata di laptop saya database ada data barang, information skema, MySQL, performance skema, PHP MyAdmin, dan tes. Dan seterusnya kita memasukkan tabel. Caranya create tabel. Nah, ini tabelnya tadi kan database-nya namanya data barang. Ini saya gunakan nama tabelnya produk. Nah, ini selanjutnya kita masukkan kolom apa saja yang akan ada di tabel kita. Ini saya masukkan ID barang INT. Nah, sekarang kenapa harus INT? Kan pilihnya ada dua, satu VATKAR, satu INT. INT itu untuk nomor dan VATKAR itu untuk angka biasa ya. Jadi ID barang nanti saya isi nomor saja. Lalu nama barang, VATKAR. Ini kita kasih 100 saja. ID barang INT
setelah itu kita lihat barang yang ada di tabel ini. Isi dari tabel ini kan isinya data, yaitu bagaimana caranya kita bisa melihat data pada tabel tersebut. Caranya adalah dash. Ini maksudnya deskripsi ya, tapi disingkat tadi cuma dash. Namanya tadi apa? Produk. Nah ini dia kan sudah masuk ID barang, nama barang, dan jumlah barang. Kemudian selanjutnya kita ubah nama tabel kita. Tadi kan tabel kita namanya produk, sekarang saya mau menggantinya menjadi item. Caranya rename tabel produk to item. Nah ini oke. Nah, untuk mencobanya bagaimana? Kita tekan pop up, lalu cari deskripsi produk. Tuh error, berarti datanya itu udah ganti ya. Terus kita coba lagi dash item. Nah kan datanya udah ganti, namanya jadi item, nama tabelnya. Selanjutnya kita akan memasukkan satu kolom lagi. Caranya alter tabel item add. Kita akan memasukkan harga satuan ya. Harga satuan INT. Oke, selanjutnya kita lihat lagi sudah masuk apa belum. Dash item, tuh sudah masuk ya. Kolom saya menjadi 4, ID barang, nama barang, jumlah barang, dan satuan barang. Dan yang terakhir adalah menghapus tabel. Cara menghapus tabel adalah drop tabel, nama tabel kita tadi apa? Item. Nah seperti ini. Nah lalu cara ngeceknya bagaimana? Kita tulis saja dash item. Tuh error, berarti itu item sudah terhapus. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk praktek tugas UAS saya. Pertama-tama kita harus membuat tabel. Untuk kali ini saya akan membuat tabel bernama barang. Ini treat tabel barang ID sebenarnya faktor ini bisa saja ya, terserah namanya berapa, tapi saya selalu saja bersama semua.
kembali untuk ngetik lagi. Nah ini apa sudah? Nah ya kan, oke. Setelah itu kita masukkan data yang ada di tabel barang. Caranya insert into nah ini ID kodenya saya tulis 1000, lalu itunya saya tulis gamis, lalu untuk satuan barangnya saya tulis pieces, untuk model beli saya tulis retail, dan yang terakhir untuk harga saya tulis 210. Nah ini kita kasih itu. Nah oke, selanjutnya kita akan memasukkan 5 lah. Caranya tinggal di backup aja, lalu bagian-bagiannya kita ganti. Nah, terus usahakan ID kodenya itu jangan ada yang sama ya, nanti buat manggil soalnya. Grosir dan picisnya kita ganti lusin. Kita ganti kerudung. Kodenya kita juga ganti. Nah, kan kita sudah memasukkan datanya. Kemudian bagaimana cara kita melihat data kita yang ada di tabel? Caranya sangat banyak sekali. Yang pertama, select bintang from barang. Nah ini yang pertama, select bintang from barang. Artinya query ini ditujukan untuk semua data yang ada di tabel barang. Yang kedua, ini select ID kode from barang. Jadi query ini menampilkan apa yang kita minta saja di barang. Kalau yang atas kan semua, kalau ini tergantung kita mintanya apa. Kemudian ini yang ketiga ini adalah select from barang where ID code.
query ini ditujukan untuk tabel barang yang ada ID kodenya 1004. Jadi semua kolom yang pas dengan 1004 akan muncul. Yang keempat, bagian yang keempat ini select from barang where harga satuan between 90.000 dan 200.000. Jadi artinya query ini ditujukan kepada harga satuan antara 90 sampai 200.000. Kemudian yang kelima, lalu ini adalah select atau query yang digunakan untuk mengurutkan abjad ataupun nomor. Nah, yang ingin saya urutkan adalah nama barang. Jadi yang diurutkan adalah nama barang, dimulai dari bros, celana, gamis, kerudung, dan rok. Kemudian kemudian untuk select from barang group by model beli, maksudnya itu di sini dikelompokkan menjadi kalau seandainya kan yang saya masukkan model beli lah, di setiap model beli itu ada 2 model beli, yaitu grosir dan retail. Jadi itu grupnya grosir sama retail. Kemudian lalu untuk select count bintang from barang ini artinya berapakah data yang ada pada tabel barang. Nah, nanti kalau logikanya ya, kalau ini 5 kan gampang tinggal gitu lah. Kalau datanya itu masuknya otomatis, lalu ada 100 lebih, masa dihitung satu-satu. Jadi ini fungsinya untuk menghitung data tersebut.
benda. Lalu ini ada select sum harga satuan from barang. Artinya select sum berarti pertambahan dari harga satuan. Jadi tadi harga satuan kan ada yang 100.000, ada yang 200.000, 210, 90, 200, itu ditambah secara otomatis dengan query sum ini. Setelah itu yang terakhir kita menggunakan namanya select line, yaitu query ini berfungsi menampilkan tabel yang ada kata yang sudah kita masukkan tadi. Caranya select bintang from barang where model beli like petik 1% retail persen petik 1. Nah ini, jadi ini yang keluar adalah semua data yang model belinya retail itu keluar semua. Jadi fungsinya seperti itu. Lalu bagaimana caranya untuk mengubah atau mengupdate data yang ada di tabel? Kalau seandainya kerudung habis diganti kaos kaki, lah itu caranya seperti ini. Update barang set name nama barang sama dengan petik atas 2 kali kaos kaki. Setelah itu where, dimana ID kode sama dengan benda. Seperti ini, update barang set nama barang kaos kaki where ID. Nah, oke. Sekarang kita melihat apakah sudah terupdate atau belum. Caranya select from barang. Nah, tuh, tadi nomor 104 itu kan kerudung, sekarang sudah ganti menjadi kaos kaki. Lalu bagaimana caranya menghapusnya kalau seandainya stoknya habis, lalu sudah dihapus saja, sudah tidak ada gantinya lagi? Lah caranya drop from seperti ini, from barang where, dimana ID kode satu andai. Bentar, kok error? Ternyata bukan drop tapi barang. Nah, query oke. Kemudian kita select lagi, hilang. Coba ya, kita hapus sekali lagi. Nah, ini kita ganti yang 4. Oke. Setelah itu select lagi lah. Tinggal 3 ya. Ya. Sudah.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.